Sobat calon guru semuanya, tentunya sebelum dilaksanakan seleksi CASN 2024 termasuk juga seleksi P3K 2024, maka yang menjadi dasar untuk penyelenggaraan seleksi P3K itu adalah terbitnya PP Manajemen ASN, teman-teman. Nah, untuk progres saat ini sudah dilakukan uji publik RPP Manajemen ASN di tanggal 21 Juni 2024. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 10 poin penting isi PP Manajemen ASN. Tentunya nanti akan bisa menentukan nasib honorer pada seleksi P3K 2024. Selain itu juga tentunya di sini nanti akan ada dibahas juga, yaitu sistem pengadaan dan juga persamaan antara PNS dengan P3K. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, berikut adalah gambaran dari pelaksanaan uji publik RPP Manajemen ASN yang dirilis oleh Kementerian Pan-RB, teman-teman. Yaitu RPP Manajemen ASN ini sudah mulai diuji publik. Di sini Menteri Anas menyampaikan bahwa perkuat substansi agar implementatif. Dan selanjutnya informasi pertama di sini kita kutip dari cbnn.com. Terdapat 10 pokok rancangan PP Manajemen ASN. Terdapat 3 pakar bicara ya terkait tentang nasib honorer. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB menggelar rapat pembahasan rancangan PP Manajemen ASN di Jakarta pada hari Kamis ya. Nah, rapat dipimpin oleh PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abdul Hakim, dihadiri oleh tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional atau TIRBN, akademisi, kemudian Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Nah, rapat kali ini bertujuan untuk menghimpun masukan dan juga tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari uji publik rancangan PP Manajemen ASN. Hadir pada pembahasan tersebut yaitu secara daring maupun juga luring Sekretaris Kementerian Pan-RB Rini Widiawati, ini Ketua TIRBN Sony Sumarsono, serta para anggota TIRBN yaitu Eva Sundari dan lain sebagainya ya. Nah, dari kalangan akademisi ini hadir dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan juga Politik, selanjutnya juga Badan Kepegawaian Negara serta Lembaga Administrasi Negara atau LAN juga ikut dalam rapat pembahasan RPP Manajemen ASN. Dan selanjutnya nantinya tahapan selanjutnya yaitu uji publik rancangan PP Manajemen ASN ya. Dan untuk uji publik ini kan disampaikan di tanggal 20. Untuk tanggal 21 sudah uji publik seperti yang tadi kita simak pada website dari Pan-RB. Nah, masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan ini diperlukan untuk pengayaan substansi sebagai bagian dari uji publik RPP Manajemen ASN agar PP yang dihasilkan nantinya jauh lebih komprehensif ya. Inilah ujar dari Menteri Pan-RB. Kemudian PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abdul Hakim menyebutkan bahwa terdapat 10 pokok pengaturan dalam RPP Manajemen ASN. Nah, untuk yang pertama poinnya itu adalah penguatan asas nilai kode etik dan juga perilaku, teman-teman. Kemudian untuk pokok penting yang kedua pada PP Manajemen ASN adalah mengatur tentang jenis dan juga kedudukan ASN. Tentunya kalau misalnya ASN itu terdapat 2 yaitu PNS dan juga P3K, ini dimasukkan dalam PP Manajemen ASN ya. Nah, kemudian penguatan budaya kerja dan juga citra institusi. Kemudian resiprokal jabatan ASN, TNI dan juga Polri. Kemudian pengembangan karir dan juga talenta. Selanjutnya perencanaan kebutuhan dan juga pengadaan. Nah, tentunya yang mengatur terkait tentang pengadaan maupun juga seleksi P3K tahun 2024 dan kedepannya ini nanti akan didasarkan pada RPP Manajemen ASN yaitu pada poin ke-6 ya, yaitu perencanaan kebutuhan dan juga pengadaan. Nah, terkait tentang perencanaan kebutuhan dan juga sistem pengadaan seleksi P3K 2024 ini sudah kita sering bahas ya. Nanti silakan teman-teman cek di kartu video ini, atau nanti kalau misalkan durasi kita nggak kepanjangan nanti kita akan ulas lagi. Kemudian juga yang ketujuh ini diatur juga yaitu tentang jabatan ASN ya. Nah, tentunya nanti kita berharap untuk jabatan ASN P3K juga bisa setara dengan PNS. Kemudian digitalisasi manajemen ASN, kemudian juga ada di sini pengelolaan kinerja, teman-teman.
Dan selanjutnya untuk yang ke-10 yaitu tentang sistem penghargaan dan juga pengakuan ya. Ini adalah 10 pokok dalam PP Manajemen ASN. Nah, hakim menjelaskan bahwa pemerintah ini sudah melakukan rangkaian pembahasan panitia antar kementerian lembaga, kemudian juga penyusunan. Dalam penyusunan RPP Manajemen ASN ini, nah selanjutnya dilakukan uji publik dengan mengundang stakeholder dari kementerian, lembaga, pemerintah dan juga asosiasi pemerintah kabupaten kota. Kemudian dari Ketua TIRBN Sony Sumarsono menyoroti terkait digitalisasi manajemen ASN. Yang disoroti adalah sejauh mana yaitu RPP manajemen ASN yang baru ini akan mampu mengintegrasikan, mensimplifikasikan, yaitu mensinkronisasikan puluhan ribu aplikasi di instansi pusat dan juga daerah menjadi satu kesatuan. Nah, inilah yang dibahas di bagian ini terkait tentang digitalisasi ya. Kemudian juga terkait tentang isu permasalahan tenaga honorer ini harus disikapi secara bijak ya, mengingat akan adanya transisi kepemimpinan nasional, sehingga perlu diantisipasi baik dari isi maupun juga konsep manajemen ASN. Kemudian untuk anggota TIRBN Eva Sundari pun juga menilai dalam penataan tenaga non ASN dilakukan identifikasi yang komprehensif dan prioritas bagi para guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi. Nah, ini nanti sudah disampaikan juga oleh Prof. Nur dan juga Kementerian RB bagi teman-teman yang sudah memiliki masa kerja lama nanti akan diberikan afirmasi ya. Kemudian mohon juga diidentifikasi betul-betul jelas sehingga pendidikan tidak terganggu dan penghargaan atau apresiasi kepada guru-guru honorer ini bisa diprioritaskan ya. Nah, senada dengan itu dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah ini menggarisbawahi terkait penataan tenaga non ASN atau honorer yang membutuhkan kolaborasi dan komitmen seluruh pihak. Nah, hal ini demi memastikan aturan yang diterbitkan nantinya akan bisa diimplementasikan secara efektif di lapangan. Yang perlu ditekankan dalam menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN itulah prinsip kebutuhan, jadi bukan keinginan. Kuncinya juga pada political will ya, atau komitmen pimpinan untuk memastikan aturan ini nantinya bisa dijalankan. Kemudian dari Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo menerangkan RPP Manajemen ASN diharapkan dapat mewujudkan transformasi dalam pemakaian sumber daya bersama dengan menjamin mobilitas SDM. Untuk mewujudkan transformasi perlu keselarasan antara rencana strategis nasional, desain kelembagaan, dan juga desain SDM aparatur. Ditambah adanya perkembangan digital, maka ruang kerja birokrasi itulah ruang kerja digital nantinya. Jadi infrastruktur pekerjaan tidak lagi kepada kantor, tapi pada ruang digital yang membuat struktur menjadi berkurang sehingga sumber daya ini nanti bisa dipertukarkan. Dan juga perlu diketahui bahwa pembahasan rancangan PP Manajemen ASN ini sudah memasuki tahapan-tahapan akhir. Nantinya setelah uji publik akan dilakukan harmonisasi, dan selanjutnya PP Manajemen ASN yang ditunggu jutaan honorer ini nanti akan bisa diterbitkan teman-teman. Dan terkait tentang pelaksanaan seleksi P3K 2024 yang nanti akan difokuskan kepada honorer atau tenaga non ASN, tentunya akan bisa dimulai kalau misalkan di sini kita melihat alurnya ya, yaitu setelah kebijakan pengadaan ASN termasuk juga PP Manajemen ASN yang sekarang memasuki uji publik ini sudah selesai. Nantinya untuk pendaftaran seleksi CSN akan bisa segera dibuka. Nah, tentunya untuk jadwal ini nanti kita pantau secara berkala sambil nanti selesai dari kegiatan uji publik. Jadi setelah uji publik nanti masih ada harmonisasi, setelah itu nanti barulah bisa dimulai untuk seleksi P3K 2024. Nah, semoga saja kita semua bisa terakomodasi dari RPP Manajemen ASN yang sekarang sudah uji publik untuk bisa diangkat ya di tahun ini.